Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari Universitas Bina Karna Informatika atau BSI dari salah satu cabang yaitu di cabang Margonda Depok. Perkenalkan, saya Fajar Bimantara dengan NIM 12190855. Selanjutnya dimulai dari Resti. Kan? Saya Resi Novianti dengan NIM 12184385. Nah, Eca, Saya Ece Putra, NIM-nya 12190312. selanjutnya Rika, silakan. Saya Ripka Lase dengan NIM 12190226. Selanjutnya dengan Mas terakhir. Dengan saya Papa Andika dengan NIM 12190771. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami di mata kuliah Web Programming 3, yaitu membuat sebuah web ya, membuat rancangan membuat web dengan berbasis web, yaitu sistem informasi laundry berbasis web dengan menggunakan framework Coordinator 3, lalu menggunakan PHP 7, dan MySQL. Di sini sebelumnya kita akan melihat untuk database. Ini untuk database-nya itu bernama database-nya itu Twinny Laundry 1. Dengan di dalamnya itu terdapat 6 tabel, yaitu ada tabel detail transaksi, ada tabel PB member, lalu ada tabel outlet, lalu ada tabel packing, lalu ada tabel transaksi, lalu ada tabel gitu. Nah, di sini langsung saja ya kita ke arah webnya, biar tidak terlalu panjang juga video ini. Untuk webnya di sini tampilan pertamanya itu tampilan loginnya. Di sini kami menggunakan template admin LTE sebagai template kami untuk membuat web ini agar terlihat mudah. Juga untuk admin LTE lebih simpel juga untuk tampilannya, tidak terlalu terlalu lebay lah, saya dikatakan seperti itu. Untuk tampilan loginnya seperti ini. Nah, di sini kami berhasil membuat dua akun, yaitu dengan role berbeda. Ada akun dengan role admin dan akun dengan role owner. Oke, yang pertama kita akan melihat perbedaannya dulu ya antara akun yang menggunakan role admin dan akun yang menggunakan role owner. Yang pertama yang saya buka ini adalah akun yang menggunakan role admin dengan username admin dan password admin. Setelah itu in masuk. Oke, di tampilan pertamanya ini ketika login ya otomatis akan masuk ke halaman dashboard. Yang pertama di tampilan dashboard ini terdapat 4 info box yang berisi pesanan baru, berisi dengan pesanan proses dan pesanan selesai. Lalu ada data member juga, banyak 3 ya. Masing-masing info box ini sudah katakan statis atau dinamis. Jadi misalkan ada sebuah pesanan baru maka otomatis akan nambah gitu. Sama halnya juga dengan proses dan pesanan selesai. Jika kita menambahkan data member baru maka akan tertambah di info box. Untuk tampilan akun yang menggunakan role admin, ini lengkap dari keseluruhan fitur-fitur menunya yang ada di sidebar ini ya. Ada menu data master yang berisi fitur menu lagi di dalamnya, itu data outlet, paket, lalu member, lalu user, lalu di dalam menu dropdown transaksi ini terdapat menu lagi yaitu transaksi baru untuk menambahkan transaksi baru dan riwayat transaksi untuk melihat jumlah data transaksinya. Lalu ada laporan juga untuk laporan petugas atau owner yang nanti akan melihat laporannya. Nah, untuk tampilan owner ya sebenarnya hampir sama. Nah, kita coba ya. Untuk username-nya owner dengan password-nya. Nah, ini untuk tampilannya, untuk dashboard-nya sama ya. Kita katakan ini owner bisa melihat rinciannya. Apa yang terjadi di lapangan di tempat login.
Yang berbeda mungkin tidak adanya menu transaksi baru. Namun ini data master bisa owner bisa menambahkan bisa menggunakan fitur-fitur menu di dalam data master seperti misalkan ingin menambahkan data outlet, menambahkan paket baru, menambahkan member baru, atau menambahkan user baru. Lalu juga owner pastinya bisa melihat laporan ya. Setelah itu kita logout deh. Nah, kami akan menjelaskan menggunakan user admin karena dengan fitur-fitur di dalam sidebar lengkap. Admin. Oke, di sini kita akan menjelaskan bagian di dalam data master ini ya. Ya, itu kita akan menjelaskan yang pertama itu data outlet yang akan dijelaskan oleh saudari Rika. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penambahan data outlet. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan data outlet. Nah, yang pertama kita akan mengklik tambah data, yaitu kemudian di sini ada beberapa form. ID outlet sudah otomatis terisi. Nah, nama outletnya misalkan kita isi owner 2. Nah, kemudian alamatnya misalkan kita isi Cimanggis. Kemudian nomor teleponnya bebas. Ya, kita isikan sesuai dengan nomor telepon kita ya teman-teman. Baru kita submit. Nah, inilah tampilannya jika berhasil ya. Dia berwarna hijau dan tampilannya berhasil ditambahkan. Nah, di mana namanya tadi owner 2, alamatnya Cimanggis dan teleponnya seperti yang kita isikan tadi. Nah, di sini ada aksi juga ya, di mana ada 2 button. Yang kuning itu untuk mengubah data dan yang merah untuk menghapus. Nah, teman-teman mari kita coba mengubah data kita ya. Misalkan kita sudah salah alamatnya. Nah, kita kasih alamatnya Depok misalkan. Nah, baru kita submit. Nah, otomatis datanya terubah ya teman-teman, di mana alamatnya menjadi Depok. Nah, selanjutnya ada data paket. Di sini adalah penambahan layanan paket, di mana ada ikon atau button tambah data. Kita klik tambah data. Nah, di sini ada beberapa form juga. Ada ID paket, outlet, sama nama out paket, jenis, dan harga. Nah, ID paketnya sudah otomatis tertera. Kemudian outletnya kita misalkan owner 2. Kemudian nama paketnya paket apa ya? Maaf. Contohnya nama paketnya regular. Kemudian jenisnya kita pilih yang Clio-an. Harganya misalkan kita kasih 10.000 ya teman-teman. Baru kita submit. Nah, hasilnya seperti yang tadi berwarna hijau dan nah, jadi tampilannya seperti itu ya teman-teman, berhasil ditambahkan ya. Di mana namanya regular, outletnya owner 2, jenisnya kiloan dan harganya 10.000. Nah, di sini juga buttonnya seperti yang seperti data outlet tadi, di mana ada button mengubah dan menghapus. Nah, kita coba mengubah lagi data paketnya, misalkan ada yang salah. Misalkan harganya bukan 10.000, tapi harganya contoh 15.000 misalkan. Baru kita submit. Nah, hasilnya sudah berubah. Jadi begitulah teman-teman untuk mengubah layanan data paket. Terima kasih. Oke, terima kasih Rika telah menjelaskan 2 menu tadi. Selanjutnya untuk menu data member dan data user akan dijelaskan oleh saudara Papa Andika. Silakan. Ya, terima kasih buat Fajar. Saya di sini akan menjelaskan data member. Data member ini berisi dengan nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Untuk menambahkan data member ini dilakukan sebelum transaksi kepada petugas laundry. Kemudian untuk menambahkan
data member ini kita klik di pojok paling kanan itu warna biru tambah data. Untuk sini yang pertama itu ada ID member. ID member ini udah otomatis, tidak bisa diubah. Kemudian di sini ada nama member, alamat, jenis kelamin, dan telepon. Coba kita klik nama member. Misalnya namanya Fajar. Oke. Ini Fajar. Alamat di Depok. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Nomor telepon misalnya sekian. Kemudian kita submit. Otomatis data tertambah. Itu nama Fajar, alamat Depok, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon sekian. Kemudian di sini ada button yaitu warna kuning untuk mengubah, warna merah itu untuk menghapus. Kemudian kita coba mengubah datanya. Klik. Kita mengubah alamat misalnya. Jadi Depok. Kemudian kita udah submit, data berhasil diubah yaitu Depok. Kemudian di sini ada button untuk menghapus. Misalnya kita salah input, tinggal klik. Nah, data terhapus. Lanjut ke data user. Data user ini fungsinya untuk menghubungkan ke web kami. Di data user ini ada owner, jenis owner, dan jenis admin. Kita untuk menambahkan data user ini, kita klik sebelah kanan yaitu tambah data. Di sini sama seperti biasa, ID usernya tidak bisa diubah. Kemudian kita pilih ID outlet. Misalnya kita pilih di sini ada 2, owner dan owner 2. Misalnya kita pilih owner. Kemudian namanya Pava. Username-nya admin 2. Passwordnya misalnya admin 123. Nah, kemudian sini ada role-nya ada 2, yaitu ada admin dan owner. Role ini sesuai kebutuhan. Saya sini butuhnya admin. Kemudian kalau sudah submit. Kemudian di sini data berhasil ditambahkan, yaitu ID outlet-nya owner dengan nama Pava Andika, username-nya admin 2, password-nya sekian, jabatannya admin. Di sini ada button warna kuning dan warna merah. Yang kuning ini untuk mengubah, yang warna merah itu untuk menghapus. Misalnya saya mau mengubah datanya. Di sini saya mengubah passwordnya, misalnya jadi admin aja. Kemudian kalau udah, kita submit. Dan password berhasil diubah. Kemudian di sini ada button untuk menghapus. Kita klik menghapus. Nah, data berhasil dihapus. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Pava Andika telah menjelaskan kedua menu tersebut. Selanjutnya untuk menu transaksi akan dijelaskan oleh Saudara Echa Cahya Putra. Silakan untuk menu transaksi. Iya, terima kasih Bapak Fajar. Saya akan menjelaskan detail table transaksi. Yang pertama ini ada kode invoice. Kode invoice-nya itu TR 1906210004. TR itu transaksi, 19 itu tanggalnya, 06 itu bulannya, 21 itu tahunnya, 004 itu nomor urut transaksi. Lalu kita ada menu tanggalnya, customer itu masuk, tanggalnya tinggal kita input harinya, hari yang saat berlangsung, lalu kita masukkan batas waktunya itu kayak pemilihan pakai customernya minta berapa hari,
Lalu tanggal bayarnya bisa bayar nanti atau bayar sekarang. Lalu kita masuk di table status. Statusnya karena statusnya customer baru masuk pemberiannya, jadi statusnya baru. Lalu menu dibayar, itu customer-nya bisa bayar langsung atau bayar nanti pas saat selesai. Lalu di data member kita masuk lagi untuk menambahkan data member, kita masuk ke table data member. Kita tambahkan data, lalu masukkan nama member, misalkan Eca. Lalu alamatnya Cimanggis. Dan jenis kelamin laki-laki, dan nomor teleponnya sekian. Lalu submit, kita berhasil menambahkan data member baru, lalu kembali ke data transaksi, lalu input tanggalnya hari ini, batas waktunya itu kita kasih waktu 3 hari, tanggal 21, dan dibayar hari ini. Lalu pilih statusnya, udah baru ya. Lalu data membernya kita pilih yang Eca. Statusnya baru, dibayar langsung hari ini. Lalu kita klik Express, paket Express, kita pilihnya. Masukkan kuantitinya 2 kilo, misalkan. Lalu klik tambah. Setelah muncul, ada pilihan daftarnya, paket Express dengan harga 12.000 dan kuantitinya 2 kilo dengan total harga 24.000. Keterangannya itu kita bisa kasih keterangan kayak contoh bajunya berapa piece atau isinya yang isi paket tersebut sih. Lalu biaya tambahan, contohnya misalkan ongkirnya untuk pengirimannya 10.000. Lalu misal pajak ke 5.000. Diskonnya kita beri 10%. Dan kita bayar cash langsung 35.100. Atau mungkin ini terdapat kesalahan karena mungkin hitungannya persenan ya. Misalkan, Iya, bisa. misalkan tidak dapat 40.000 misalkan ya. Nah, jadi hitungan ini ngacau karena ada persenannya. Itu tambahan dari saya. Oke, lalu kita klik submit. Dan data berhasil ditambahkan. Ada di outlet owner, member Eca, dengan invoice sekian. Lalu di sampingnya juga itu ada icon kuning itu untuk mengedit. Lalu di sampingnya juga ada icon delete. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Eka. Mungkin ada tambahan dari saya di dalam ketika petugas admin ingin mengubah statusnya dari baru menjadi status ujian menjadi proses, maka petugas akan tinggal mengubah saja. Itu proses. Setelah itu submit. Oke, selesai. Oke, selanjutnya untuk bagian laporan akan dijelaskan oleh Saudari Resti. Silakan. Terima kasih, Fajar. Di sini saya akan menjelaskan data laporan, di mana data laporan ini nantinya menghasilkan data laporan untuk owner. Nah, di sini kita bisa lihat ada form dari, sampai, paket, dan outlet. Dan di form dari ini kita bisa masukkan tanggal,
di mana tanggal ini tanggal berapa yang ingin kita cetak. Misalnya kita cetak dari tanggal 1. Sorry, revisi. Lo ngomongnya gini aja. Dari ini, misalkan petugas admin ingin melihat laporan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, bukan mencetak, melihat aja. Ayo udah. Oke. Silakan Saudara Resti untuk menjelaskan bagian laporan. Di sini ada data laporan, di mana data laporan ini bisa melihat data laporan yang diinginkan oleh admin. Di form dari ini kita bisa ingin cetak tanggal berapa dan sampai kapan. Di sini kita kasih contoh, bisa dari tanggal 1 bulan Juni sampai tanggal 30. Nah, di sini kita bisa pilih paketnya. Misalnya kita mau paket ekspres dan outletnya, misalnya semua outlet. Lalu kita submit. Nah, di sini ada datanya dari tanggal berapa, outletnya, nama paket, harga, serta jual. Terjual di sini adalah mungkin berapa kalinya. Dan di sini ada pendapatannya, yaitu sebesar 432.000. Jika ingin mencetak, kita bisa klik button yang biru ini. Kita klik. Nah, di sini akan muncul data laporan tersebut dan dihasilkan menjadi cetakan data hasil data laporannya. Lalu kita bisa simpan, kita bisa cetak, lalu kita save. Di sini kita bisa lihat hasil cetakannya yang sudah berbentuk PDF. Berikut untuk tampilannya. Oke, terima kasih Risti dan kawan-kawan yang sudah menjelaskan fitur-fitur web kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya pribadi ada tambahan tadi untuk laporan, di mana admin atau petugas atau owner akan mencetak sebuah laporannya di berbentuk PDF, maka itu data yang dicetak itu diambilnya itu dari keseluruhan penjualan. Jadi bukan salah satunya, tapi keseluruhan. Lalu untuk apa ya? Sebenarnya untuk tampilan dari keseluruhan web ini masih sederhana banget, di mana memang kami membuatnya hanya untuk admin, hanya untuk dari pihak laundry-nya, bukan untuk pihak, kalau bisa dikatakan seperti masih berbentuk desktop, yang masih bisa disempurnakan lagi. Namun bagi kami ini sudah cukup, karena untuk tampilan desktop memang atau tampilan istilahnya hanya dari admin saja
oleh user bisa menambahkan dari melakukan transaksi dari rumah atau segala macam. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk source code-nya akan saya kasih linknya di deskripsi YouTube. Mungkin kawan-kawan yang ingin ingin mengembangkan aplikasi ini bisa dilakukan, bisa mengambil source code yang ada di link. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami dan selamat sore. Sore.